Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 13 Desember 2024 hari Jumat, dan ini adalah penghujung minggu di minggu kedua bulan Desember 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share ya. Oke, kemarin itu terjadi yang namanya koreksi, dibilang bisa ya, bisa dibilang koreksi, bisa dibilang harga diskon. Well, di sini lumayan lah ya. Ini benar-benar lumayan penurunannya kemarin. Di grup sih saya katakan kemarin malam sebelum news ya. Karena kalau dilihat berdasarkan news sih di sini berdasarkan news bisa dibilang news kemarin itu hasilnya mix. Tapi dari segi apakah ini membawa driver besar untuk penguatan USD kemarin, sebenarnya kalau dicari korelasinya kemarin ya. Kalau dicari korelasinya kemarin itu pada saat news di sini newsnya kalau nggak salah ya sekitar jam 20 di sini ya. Ini awalnya tidak terlalu berpengaruh ya. Di sini awalnya nggak terlalu berpengaruh karena kalau dilihat dari segi major pair itu juga nggak terlalu ada banyak pengaruhnya ya. Dimulai dari Euro, Aussie, New Zealand dan sebagainya itu tidak terlalu banyak pengaruhnya. Jadi kemungkinan ini pure penurunannya karena tekanan seller. Kalau dibilang aksi profit taking sih kayaknya enggak. Aksi profit taking lebih kayak kejadian kemarin di sini. Saya percaya ini aksi profit taking. Kalau yang di sini saya lebih prefer bilangnya ini memang sellernya yang masuk. Ya, kemarin di grup kan sudah saya katakan juga, saya ada kemarin ngide buat ngebuy di sini di 2700. Karena telat 1 menit itu saya akhirnya nggak mau ambil buy di sini. Sebenarnya saya akan hanya ngebuy kalau marketnya di atas 2712 ya kan. Karena sekali lagi ya, bias saya itu masih bullish. Jadi kalau kalian biasnya itu campur mau mau buy sell silahkan. Cuma karena saya ini sekali lagi ya, kalian boleh tidak boleh tidak sesuai dengan apa yang saya katakan di sini. Karena kan di sini saya memberikan dari sudut pandang saya pribadi. Karena kalau ditanya saya pribadi ya tetap ngebuy intinya gitu kan. Tetap ngebuy, nggak jadi masalah kalau marketnya turun. Kemarin juga sudah saya katakan pada saat live itu kan, kalau kalian ingin nge-sell kemarin di sini pada saat saya live stream ini kan, ingin nge-sell di sini nggak masalah ya. Sekalipun kalian ada yang nge-sell di sini, masalahnya stop lossnya kan di sini 100 pip ya. Sebenarnya kalau saya mau taruh stop loss 100 pip itu at least benar-benar memenuhi kriteria saya. Yang pertama itu marketnya harus benar-benar terjadi mungkin change of character, nge-break demand kuat, support kuat, baru bisa saya katakan ini menjadi potensi buat nge-counter dengan SL lumayan gede gitu kan. Cuma karena kemarin ini kan marketnya masih kondisinya seperti ini kemarin ya. Kemarin kan marketnya masih kondisinya seperti ini. Nah, ini kan masih jelas banget ini marketnya bisa mengulang kejadian kayak kemarin. Ya, di sini marketnya naik turun turun jauh, kemudian pelan-pelan naik lagi ya kan. Ngulang lagi kemungkinan bisa kayak begini ya kan, bisa kayak begini. Tapi pada saat kejadian di sini saya prefer masih buat ngebuy. Walaupun swing aktifnya adalah dari sini dan ke sini, ya kan. Tapi karena kalau kalian ingin nekat juga nggak masalah, ya. Kalau kalian ingin nge-sell juga nggak masalah. Jadi kalau kalian ada yang nge-sell kemarin ya sudah lumayan juga profitnya ya kan. Kalau misalnya nge-sell dari 2715 gitu kan, atau enggak misalnya kemarin ada yang nge-sell dari 2720 mungkin, ya, udah lumayan banget profitnya. Jadi kalau ditanya bias saya sekali lagi ya tetap nge-buy. Kalau kalian ingin nge-sell nggak masalah, ya. Kalau saya ingin nge-sell mungkin nanti, biasnya nanti, bukan sekarang sih. Tapi kalau kalian ingin nge-sell, ya kondisinya adalah marketnya sedang dalam kondisi bullish. Jadi kalau kondisi bullish kalian ngelawan, ya udah itu berarti kalian sedang counter, nggak masalah. Ya. Buy dan sell itu sebenarnya nggak menjadi masalah, asalkan kalian punya reasonnya yang logis, ya, dan tentunya harus pakai SL. Gitu. Dari segi news kemarin itu bisa dikatakan PPI-nya itu meningkat lumayan sih. Ya, jadi kalau dilihat kemarin ini PPI-nya meningkat lumayan dari 0,3 ke 0,2. Yang PPI month of month, core PPI-nya di sini turun sedikit, kemudian core PPI juga tetap di 3,4. PPI-nya di sini ya, PPI year on year di sini lumayan naik dari 2,6 ke 3%. Jadi dengan data PPI yang naik lumayan, saya rasa inflasi di sini akan masih ada ya di Amerika. Kemungkinan sih masih harga-harga barang mungkin akan masih lumayan
mahal mungkin loh ya. Ini dari segi PPI. Untuk hari ini secara nanti malam kayaknya udah nggak ada news sih ya. Nanti malam kita sudah pure nggak ada news apapun dari USD ya, sampai tengah malam nanti juga nggak ada. Jadi apakah ini bisa dikatakan diskon untuk menjadi swing yang baru? Di sini masih works ya. Ini area demand di sini masih works, area support become resistant 2675, 2675 masih oke. 2676 ya sebutkanlah itu masih oke. Jadi ini masih lumayan bisa kalau ada yang mau ambil buy. Mungkin aja kemarin marketnya ngide ya, memberikan tekanan luar biasa ke bawah. Ya kemarin 12 ya kan, mungkin ini bisa dijadikan suatu harga diskon. Mungkin aja ya kan. Kita cocok lagi aja. Oke. Kita ke weekly sekali lagi ya. Weekly yang saya inginkan adalah kalau marketnya benar-benar mau bullish, at least dia close di atas 2685 ya, 2685. Jadi kalau hari ini marketnya close di atas 2685, minggu depan sih saya prefer buat tetap nge-buy sih. Menurut saya kalau market pada hari ini bisa naik sampai 2740 sih kayaknya ekstrim banget sih, kayaknya berat sih. Hari ini nyampe 400 pip kayaknya rada masalah sih, rada masalah. Kalau dicari 400 pip naik sampai 2740 sih kayaknya berat. Ya kayaknya berat. Mungkin paling make sense nanti malam close weekly adalah paling make sense ya. Yang pertama di sini di 2685. Itu pun kalau memang marketnya masih menghendaki naik. Dan kalau naiknya terus-terusan, at least dia harus bisa close di atas 2711 atau enggak di atas 2721 lah, di atas high-nya di sini. Itu bisa menjadi masih make sense pergerakan naiknya. Kalau marketnya mau cenderung bearish ya. Kalau marketnya cenderung bearish berarti otomatis market weekly-nya itu harus close di bawah 2657. Kalau weekly di bawah 2657, oke, mungkin pandangan saya yang sebelumnya yang sebelumnya bullish sudah berkurang, mungkin saya akan ambil posisi posisi sell untuk bearish ya. Itu. Ya, tapi itu masih weekly ya. Daily sekarang. Kalau dari segi daily, dari segi indikator kemarin kan ini sudah mangap ya, tapi ini mulai ngerucut lagi hampir nge-cross dari segi stokastik, tapi stokastiknya di sini sekarang flat di angka 76 dan 76 sama 76. Kemudian dari segi RSI-nya itu masih flat di atas 50, walaupun ini masih rada berat kalau RSI-nya masuk ke teritori overbought. Jadi ini masih belum ada tenaganya ya. Secara stokastik dan juga RSI di sini belum ada pure tenaga penuh untuk marketnya bisa ngebuat all time high baru untuk saat ini ya. Tapi untuk kedepannya kalau memang ini stokastiknya naik di atas 80, itu bisa menjadi trigger ataupun menjadi suatu sinyal ya. Untuk kemarin bentukan dari candlenya itu hampir 100% perfect engulfing, karena hari Rabu kemarin low terendahnya adalah di 2674,78 ya. Di sini saya ada open posisi kemarin yang saya share di grup. SL saya itu saya taruh di 2674 dan barusan saya sudah close di 2691. Di 2691 saya sudah close posisi kemarin malam saya pribadi. Sudah dapat 100 pip saya angkut karena saya opennya itu di 2680 soalnya. Ya, 2680 dengan stop loss sebanyak 60 pip. Take profitnya itu saya open kemarin sebenarnya, dan ternyata pagi ini sudah naik sampai 2691, saya langsung cut semua. Jadi kalau dibilang kemarin itu marketnya ya ini bearishnya sorry ya, ini masih belum benar tenggorokannya. Bentukannya sih hampir 100% ya, 100%. Apakah ini bisa menjadi suatu bentuk market ini melanjutkan penurunan? Menurut saya sih enggak. Kenapa? Karena kalau menurut saya ya, dengan adanya bentuk bearish engulfing yang mengengulf dengan masalah ekor atas yang cukup lumayan. Ini kalau dicari berdasarkan backtest itu jujur datanya belum saya pegang, tapi sepengetahuan saya yang sering ngelihat chart gitu kan ya, dengan bentukan candlenya itu yang over, kejadian market itu bisa lanjut turun dari yang awalnya naik itu ada kejadian turunnya. Ya, ini kan kalau kalian bandingkan dengan bentuk candle seperti ini ya 12 Desember kemarin, mungkin kalian bisa
miripin dengan 31 Oktober, miripin lagi dengan di 25 November kemarin, kemudian dimiripin lagi dengan di tanggal 28 Agustus ya, kemudian dimiripin lagi dengan kejadian tanggal 21 Juni. Nah, atau enggak ya ekstrim ini 7 Juni. Dengan dia ekstrim turun dengan ekor atas yang lumayan panjang, yang hampir 100% perfect engulfing. Dengan kondisi di sini candle merah ini yang lebih tinggi daripada candle sebelumnya, candle hijaunya. Nah, dengan begini menurut saya ini hanyalah sebatas koreksi, bukan hal untuk bisa dijadikan area supply di atas. Ya, menurut saya sih dengan bentuk candle seperti ini ya, yang sering saya lihat. Contohnya paling gampang ini di 23 Oktober lah, let's say. Ya, 23 Oktober kalau misalnya lihat ini pure perfect engulfing, dia mengengulf badan dan semuanya di sini di tanggal 22 Oktober dengan kondisi candle merah di sini itu lebih tinggi dan lebih rendah daripada candle sebelumnya. Inilah yang saya katakan perfect engulfing tetapi over. Makanya tidak bisa saya katakan marketnya bisa cenderung turun. Yang ada malah market itu nge-reverse buat lanjut naik lagi. Apakah ini bisa mengulang kejadian kayak begini contoh kasusnya? Bisa aja. Ya. Karena menurut saya ketika itu marketnya masih berusaha naik tapi ada dorongan dari bearish, tetapi dari dorongan bearishnya itu terlalu bearish. Bentukannya akhirnya bentukan dari candlenya itu over. Ketika sudah over, menurut saya itu sudah ya namanya juga sudah over ya, sudah berlebihan, yang dimana berarti itu menjadi suatu menurut saya sih ya, ini masih menurut saya nih, ketika over seperti itu hanyalah sebatas aksi koreksi yang bisa menjebak para retail untuk mengira marketnya ini sudah mulai bearish. Jadi orang-orang pasti rata-rata akan mulai ketika retrace naik mereka akan nge-sell, padahal kecenderungannya berdasarkan candle-candle sebelumnya, contohnya pada saat di 23 Oktober, marketnya itu terus naik dan naik. Ya, jadi kalau nge-retail di sini pasti retailnya pasti rata-rata nge-sell ya. Nge-sell dengan kondisi bearish seperti ini pasti rata-rata ketika retest marketnya naik, pasti banyak yang nge-sell, memang sih ujungnya di sini bakal turun, tapi kan lumayan ya dari 2730 sampai 2790. Itu menurut saya sih di sini dengan bentukan candle seperti ini tidak 100% benar ya. Jadi tidak 100% benar karena ada beberapa kejadian juga bentukan kayak begini marketnya lanjut turun. Tapi so far yang saya lihat itu kejadian untuk melanjutkan turun itu jarang terjadi. Kecil ya, seperti itu. Jadi apakah kita ingin nge-buy? Apakah kalian ingin swing atau saya ingin swing? Kalau dilihat di sini berdasarkan Fibo sekarang ya, kalau dilihat berarti kan marketnya itu dari sini ke sini, oke. Fibo yang dari daily ya. Datang dari sini ke sini sudah kena 61,8, marketnya break titik 0. Jadi kalau ditarik dari sini ke sini sekarang berarti ini kan marketnya potensi naik sampai 1272 di 2752, dan ini kan belum belum jadi lah ya untuk nyari extensionnya. Nah, di dalam swing yang ini karena sudah lewat, berarti kita tarik swing yang dari sini sekarang, dari sini ke sini, maka didapatlah ini yang pertama low terendah, low-nya pindah ke sini. Ya, low ke sini dari 78,6 langsung ngebuat high lebih tinggi. Jadi kalau ditarik dari sini ke sini, maka didapat 200% Fibo, kemudian marketnya turun. Nah, kalau dibalik dari sini ke sini, Fibonya ini marketnya kemarin sudah turun sampai 38,2, which is ini adalah minimum requirement kalau marketnya itu mau lanjut bergerak bullish. Ya, ini sudah masuk 38,2. Karena kalau dibandingkan dengan kejadian kemarin ya yang di sini, ini kan marketnya turun sampai 61,8. Kalau yang di sini barusan ini marketnya sampai 38,2. Apakah dengan 38,2 ini marketnya cukup untuk melanjutkan kenaikan sampai at least 2750? Mungkin aja. Ya, tapi kalau dilihat hari ini karena hari Jumat dan ini sudah akhir minggu kedua, kenaikan sampai 500 pip ke atas saya rasa rada berat. Ya, kecuali sih memang marketnya di sini melakukan price in untuk minggu depan pemotongan suku bunga di The Fed di hari Kamis pagi. Kalau market ini memilih untuk price in 500 pip itu gampang satu hari. Ya, berarti dengan demikian ini marketnya bisa naik sampai 2740, 2750. Bisa aja. Yang penting ini sudah
38,2 sudah kena. 38,2 sudah kena. Kalau lanjut terus naik sampai 2750 it's okay. Tapi kalau ini lanjut turun, ya berarti kita masih bisa nge-buy di sekitaran 2670 selaku 50% atau enggak 61,8 di 2656, karena di 2656 di H4-nya kita juga ada area demand juga di sini. Ya, di sini. Sampai mentok 78,6. Seperti itu. Ya. Jadi apakah ini bisa dikategorikan swing? Di sini menurut saya kalau kalian nekat swing, masalahnya stop lossnya taruh di mana gitu kan ya. Kalau di sini kan, kalau yang swing di sini kita jelas stop lossnya taruh di bawah 2604. Kalau di sini swing sekarang, stop lossnya menurut saya rada bingung ya. Ini rada bingung stop lossnya kalau di swing, karena kalau dari segi H4 ini kan marketnya masih respect ini ya, 267 ya, 2675 lah let's say ya, 2675, kemudian marketnya mental. Kalau kalian ingin swing sekarang, per video sekarang kalian tonton ya, kalian ingin swing buy sekarang misalnya, dengan berarti marketnya sudah koreksi 38,2 yang kalian mungkin rasa cukup, dengan langsung instant buy dengan target misalnya kalian sampai 2750 atau sampai 2800, atau lah paling make sense sampai ke supply all time high di 2770. Berarti misalnya kalau kalian ingin nge-buy swing ya, nge-buy swing di sini dengan target sampai 2750 lah let's say ya, karena ini kan sudah 600 pip ke atas. Berarti dengan 600 pip ke atas kalian harus bisa toleransi, berarti at least setengahnya. Karena kalau dilihat dari candlenya sih di sini nggak ada yang bagus buat dicari untuk stop loss ya. Karena swing itu otomatis jarang terjadi di time frame kecil. Biasanya swing itu pasti di time frame H4 atau daily biasanya. Kalau di H4 minimum stop lossnya di sini. Di bawah 2656, berarti di bawah 50% Fibo tadi, mau nggak mau masalahnya. Berarti ini adalah 350 pip. Kenapa? Ya ini kan berdasarkan ini ya, swing terakhirnya nih. Ini swing terakhir kemudian marketnya naik ya kan. Ini. Soalnya kan pergerakan dari H4 begini soalnya ya. Dari ini ya, dari sini ke sini, ke sini ke sini, ke sini, kemudian turun. Ya. Jadi otomatis kalian harus taruh stop loss di bawah ini. Karena kalau kalian taruh stop loss cuma di bawah ini, ntar dia masuk ke sini, marketnya bisa lanjut naik lagi. Karena ini kan 50% soalnya. Ya risiko sih sebenarnya. Jadi kalau kalian ingin taruh di bawah 2670 ya silahkan aja. Cuma kalau saya pribadi ini belum bisa masuk kriteria kalian swing sebenarnya. Karena penempatan stop lossnya menurut saya di sini terlalu besar banget. Walaupun gainnya besar sampai 600 pip, cuman ya consider lah ya, bisa di kalian terserah mau swing atau enggak. Kalau jujur saya enggak swing saya masih aktif di sini di 2632, di sini swing saya masih aktif. Saya stop lossnya cuma saya taruh ke break even aja stop lossnya. Untuk TP mungkin saya TP di 2800 mungkin. Tapi untuk sekarang jujur posisi saya di sini BE ya, BE di sini sudah di 2633, jadi saya nggak peduli. Jadi kalau ini marketnya turun kena BE gimana? Ya udah, nggak masalah. Apakah saya kecewa dengan kehilangan market sepanjang ini? Ya nggak juga. Karena kalau ini marketnya break ke bawah, berarti otomatis ini marketnya berubah jadi bearish. Berubah bearish ya saya open sell. Kalau di sini marketnya turun sampai 2670 dan mental naik sampai 2800 ya saya oke, gitu kan. Berarti benar swingnya, gitu aja. Kalau H4 kalau kalian ingin buy ya masalahnya itu ya, stop lossnya nggak mau taruh di bawah 2656, itu aja. Berat memang ya, terlalu berat. Dari segi H1 apakah kita bisa buy sekarang kalau ingin ambil intraday? As long as 2675 ini masih holding ya. Dari segi H1 sih kita pakai recent structure aja lah, ataupun structure terbaru di sini. 2703. Bentar, apakah di sini enggak, kayak M30 ya, sebentar. Kita pakai M30 di 26 dan sebentar. Ini break, ini di respect nggak? Di respect, break 2705 di 2700 ya, ini sih saya prefernya
2703 sampai 2701. Ini berarti adalah support become resistance-nya ya. Ini adalah support become resistance yang ada di H1 ya 2700 lah ya. 2700 di sini genapin aja sekalian. 2700 sampai 2703 atau enggak di 04. Atau enggak kalian genapkan sampai 2705 juga boleh. Enggak ada masalah ya. Karena ini berarti adalah support become resistant. Apakah ini valid? So far validnya baru dites 2 kali doang ya, karena di sini ketika dia break, retest langsung naik, dan ini di break belum ada retestnya sama sekali, bahkan ini naiknya kemarin sampai 2699 doang. 2699 kemudian marketnya itu jebol ke bawah. Jadi ini adalah halangan kalian kalau ingin buy masalahnya di sini ya. Kalau buy sekarang gimana? Ini belum bisa ya. Sebentar, coba saya ke H4 dulu. Lihat stokastiknya. RSI-nya sih masih ogah turun di bawah 50, which is good. Stokastik juga kayaknya bakal ogah turun ke 30. Dari segi H1 divergen sih nggak ada sih. Divergensi nggak ada dari H1 di sini. Ini kalau H1-nya ini bisa nge-cross di atas 50, saya rasa ini marketnya bisa lanjut muter naik sih. Untuk dari segi H1 nge-buy sekarang sangat tidak disarankan karena ini marketnya masih choppy sekali, masih mentalnya luar biasa. Kalau mau di buy, bentar, ini kalau mau di buy, kalau mau nge-sell better di sini nanti ya, 2700 sampai 2705 itu kalian bisa nge-sell karena ini adalah support become resistance-nya yang belum dites. Jadi consider kalau ini dites, marketnya masih bisa memberikan reaksi untuk turun. Berarti ini 2678 sampai 2675 ya. 2676, 2677. DM30 ya. DM30. Berarti ini demand-nya. Oke, kemudian di antara 2700 dan 2677 ini nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan structure di sini lewat di M5. Di M5 sih di sini ada drop base drop, tapi ini kayaknya mepet banget ya dengan 2700. Jadi ini consider drop base drop bisa ditembus sampai 2700 baru dia marketnya bisa ada reaksi turun. Dan di sini di M5 kalau ini ditembus ya 2704, 2700, 2704, 2705 di break. Ini ya, kalian tahulah ini apa ya. Ini. Apakah ada trend line baru yang bisa ditarik dari sini? Coba ya, sini ke sini. Apakah ini trend line yang valid? Ya, so far ini trend line-nya valid sih. Jadi kalau kalian ada ide untuk pasang trend line juga boleh. Tapi karena saya ini tidak mau pasang trend line, ya saya nggak pakai. Tapi kalau kalian ini sebagai confluence juga boleh ya. Kalau kalian ini taruh trend line di sini sebagai confluence untuk benar-benar yakin bisa buy naik sampai ke atas, ini bisa dipakai. Oke. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih prefer melihat yang di sini. Bentar. Yang di sini. Ya, kalian tahulah ini apa ya. Kalian tahulah ini apa. Ini saya kasih logo. Nah, ini ya. Ini saya kasih logo di sini. Karena di sini ada 1, 2, wah ini banyak banget nih. 3 sih, 3. Saya bikin 3. Ya. 1, 2, 3 sebanyak ini. Jadi kalau ini ditembus, ya ini ditembus, nabrak level 1, kemungkinan bakal bisa drop lumayan. Kalau dropnya sudah selesai, merangkak naik, level 2, level 3 selesai, naik sudah. Tuh, jadi kalau ada yang consider mau nge-buy, hati-hati dengan area ini yang saya buat ya. Jadi boleh nggak? Kalau gitu kita nge-buy-nya gimana dengan kondisi ada support become resistance di sini dan adanya yang seperti ini.
Jujur dengan kondisi seperti ini ngebuy-nya saran saya adalah ketika ini diambil, ini lewat ya, berarti otomatis kayak tadi case-nya ya, ini naik dulu, naik ya, nabrak, turun, nembus, ngambil, turun selesai, entah itu di mana nanti tergantung pakai Vibo atau enggak terserah. Kembalikan lagi di sana baru saya akan ngebuy dengan target maksimal sampai level paling atas di sini. Atau enggak saya akan ekstrim taruh di 2724 sini, 2725 di sini sebagai high tertingginya. Tuh, jadi otomatis saya akan ngebuy di teritori di sini. Bukan di teritori di sini, bukan di teritori di sini. Menurut saya seperti itu ya. Dengan dia sudah mengambil di sini, turun, reaksinya sudah selesai, baru saya akan ngebuy. Kalau di sini ngebuy gimana? Ya ngebuy di sini nanggung soalnya ya. Ngebuy di situ soalnya nanggung. Kalau kalian nekat ngebuy, ya kita di M15 aja lah ya. Kita ada support become resistant soalnya nih. As long as berapa dikitnya saya kasih di M15 ya. Aduh, 26. Ini sih berat soalnya ya. Pasti ada aja nekat ingin buy sekarang di video sekarang ini. Ya saya pakai ini aja lah, di M15. Selama market nggak pernah di bawah 2686 secara M15, kalian buy terserah lah ya. Kalian buy terserah. Sekarang sih low terendahnya di sini ya. Low terendahnya itu ada di 2677 ya, 2677. Kalau menggunakan trend base, apakah ada target yang bisa dipakai? Ini sudah kena ya, potensial sih sampai 2698 ya, sampai 2698. Ini ada drop base drop, kemudian 2700 selaku support become resistant tadi yang ada di M30 dan juga di H1. Jadi kalau kalian ngide buy di sini ya, ini buy langsung nih, ini buy. Untuk stop loss yang bisa saya sarankan di sini, wah jujur susah sih ya. Kayaknya sih saya pakai di bawah angka cantik aja deh ya, di bawah 2684 itu pun 60 pip. Ya di bawah 2684 ya, berarti 2683,5 atau enggak 2683 pas. Tergantung ini harga di mana ya. Menurut saya selama harganya tidak ngelewatin 2690 masih oke buat di buy. Tapi dengan kondisi sekali lagi 2686 ini nggak tembus ya untuk sekarang. Tapi kalau nanti misalnya 2686 tembus dan kemudian lanjut naik lagi, kalian ngide buat ngebuy lagi ya tergantung. Ya, kalau di sini misalnya ini masih mentok nih 2689, take profit maksimal sampai 2700 dengan stop loss itu di 2682. Sekali lagi ini buy yang tidak saya sarankan, tapi kalau kalian nekat per video nanti kalian tonton ya silahkan. Kalau saya pribadi ini enggak ya, ini enggak, karena skenario saya buy adalah ketika ini di break seperti yang tadi saya katakan ya, break, nabrak, turun, selesai, baru saya buy lagi. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat, bias saya itu masih buy. Jadi kalau kalian ingin nge-sell, bisa. Nge-sellnya di mana? Di teritori ini. Di teritori ini buat nge-sell. Monggo silahkan, tergantung ya. Kalau kalian ingin nge-sell di sini, silahkan. Karena sekali lagi swing active sell itu masih jalan ya. Dari sini sampai sini terbarunya. Jadi silahkan dipakai kalau ingin sell. Nggak masalah di teritori ini. Atau enggak di teritori di sini level satunya juga boleh. Kalau saya sih prefer buat nge-buy. Tapi kalau kalian ingin sell di sana boleh juga. Jadi setiap orang pandangannya itu beda-beda. Tidak mesti harus ngikut apa yang saya katakan harus nge-buy tok, itu yang nggak mesti juga. Kalau kalian sesuai, makanya sekali lagi ya, kalau kalian punya analisa sendiri dan misalnya match dengan apa yang saya buat, kalian yakin open posisinya juga sama-sama buy, ya silakan. Tapi kalau misalnya nggak match dan kalian sedikit kontra dan kalian prefer dengan analisa kalian sendiri, ya sudah nggak masalah ya. Karena tujuan saya di sini kan hanya sharing aja. Tidak untuk membenarkan sesuatu, tidak untuk mengajari sesuatu, tidak untuk yang sebagainya. Itu. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis.
Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Dan ingat, minggu depan adalah minggu terakhir untuk kalian trading. Bye.